Bisa-bisanya kamu nekat lakuin ini ke aku. Omongan keras melaung menghantam Raffi. Luapan bertubi-tubi itu hadir melepas emosi untuk waktu yang cukup lama. Iya, aku tahu kesalahanku. Raffi hanya menunduk lesu, tidak sanggup melihat kernyit marah Nisa, gadis di hadapannya. Apa yang bisa aku lakukan buat menebusnya? Sesalnya penuh rasa bersalah. Terlanjur, batas emosi Nisa terlampaui. Secara sadar, tangannya bergetar kedinginan, menampar kasar pipi Raffi. Tamparan itu seolah menjadi tanda atas besarnya kesalahan Raffi. Bunyi alarm menyadarkan Raffi dari tidurnya. Kisah yang sama, orang yang sama, selalu memimpikan hal yang sama. 5 tahun berlalu, Raffi mulai terbiasa menganggap itu sebagai bentuk penyesalan. Dalam benaknya sekarang adalah bagaimana caranya membentuk pribadi yang lebih baik. Tapi sebanyak apapun Raffi melakukan kebaikan, mimpi itu tidak pernah memudar. Rasa bersalah terus-menerus mengusik. Beban itu seolah tak mau menghilang bersama kebaikan yang telah ia lakukan. Hasutan singkat muncul, meminta obat untuk memecah masalah. Karena itu, jam istirahat kerja siang ini, Raffi memutuskan memberanikan diri untuk menemui Nisa. Perasaan gugup tak menentu kala itu menemani Raffi di sepanjang perjalanan. Raffi memaksa diri memulai obrolan. Senyap, tak ada suara lalu lalang. Hanya ada sedikit orang. Masing-masing fokus ke buku di depan mereka. Raffi sudah mengenal Nisa sejak lama. Ia tahu tempat di mana gadis itu menghabiskan hari-harinya saat jam kosong perkuliahan. Kenapa? Nisa refleks menaruh buku yang sedang ia baca di rak. Tumben datang ke sini. Mau ketemu aja. Udah lama kita gak ngomong. Apa aku ganggu? Balas Raffi sewajarnya, mencoba agar tidak canggung. Enggak sih, lagi cari referensi aja buat nyusun tugas akhir. Tadi udah ketemu kok. Oh, ntar kalau ada masalah, kasih tahu aja ke aku. Kali aku bisa bantu. Raffi lebih pede sekarang. Nisa menghela nafas, seperti mulai terusik dengan perilaku Raffi. Nggak usah repot-repot, udah mau selesai kok. Pungkas Nisa menutup percakapan. Ia mulai menyibukkan diri, berjalan menatap barisan buku yang tidak satupun ia raih. Aku tahu, saat itu aku belum dewasa. Maafkan aku. Raffi mengakhiri basa-basi. Kepalanya menunduk menjauhi mata Nisa. Bukannya itu udah lama? Iya, Vi, gak perlu minta maaf lagi. Raffi mematung. Ia tak bisa menebak isi pikiran Nisa, karena mereka sudah lama tidak berhubungan. Harapannya adalah waktu bisa menghapus kesalahannya. Aku gak nyaman aja. Ketemu lagi sama kamu seolah gak terjadi apa-apa. Nisa melanjutkan kalimatnya. Ia tidak mau menjadi beda hanya untuk menyimpan perasaannya. Iya, aku emang kurang ajar. Datang tiba-tiba. Raffi sekali lagi mengakui betapa nekatnya ia. Tapi tiap malam aku mimpi hal yang sama. Aku sadar,
Aku nyesel sama yang udah aku lakuin. Raffi menyampaikan perasaannya dengan tulus. Dalam benaknya, kesalahan itu memberikan banyak perubahan. Ia sudah janji buat berubah jadi pribadi yang lebih baik. Kenapa kamu gak sadar dari awal, Vi? Kenapa baru sadar setelah lakuin kesalahan? Nisa semakin gak nyaman. Pandangannya ke Raffi tidak berubah. Raffi sekarang, Raffi di masa lalu, gak ada bedanya. Setiap melihat Raffi, memorinya memutar kembali kesalahan itu. Jeda, Raffi tertegun mendengarnya. Aku mengubah cara hidupku. Semuanya, biar jika aku buat ngelakuin hal yang sama. Segerombolan orang berdasi memasuki perpustakaan. Nisa mengambil kesempatan itu untuk mengakhiri perbincangan. Sedangkan Raffi, ia mungkin kembali memimpikan hal yang sama. Vi, buruan cek HP. Video lu trending di media sosial. Dengan nafas tak beraturan, pemuda berlarian mengantarkan berita menyentak kepada Raffi. Kenapa sama video gue? Coba lo lihat ini. Layar smartphone menyala, menayangkan video dengan durasi kurang dari 1 menit. Perkara kelakuan Raffi sama Nisa waktu lagi di belakang sekolah. Raffi mematung, menelan ludah. Matanya membaca ratusan komentar toksik yang diarahkan padanya. Membayangkan komentar itu, kepala Raffi mulai dipenuhi gambaran konsekuensi. Gemetar menggeligi sendi tulang, memberikan rasa takut beralasan. Tidak lama, didengarnya derap langkah berlarian menuju ke tempatnya. Bunyi alarm menyadarkan Raffi dari tidurnya. Hari ini ialah di mana ia mengadakan sebuah acara di rumah. Sebenarnya Raffi masih kecapean. Kelihatan dari bekas hitam di bawah matanya. Ia begadang semalaman buat menyiapkan dekorasi buat acara. Karena cukup sakral, Raffi bangun lebih pagi dari biasanya. Raffi terkenal teladan, teratur, dan tepat waktu dalam melakukan segala hal. Tak hanya berhasil lulus lebih cepat dibandingkan teman sebayanya, Raffi juga langsung mendapatkan pekerjaan selepas kuliah. Di usia muda, ia sudah menjabat sebagai manajer. Raffi juga bukan orang dingin, apalagi sombong. Ia diandalkan buat orang di lingkungan kerjanya. Raffi senang berbincang. Sudah jadi rutinitas ia buat menyapa orang di sekitarnya. Makanya, dia berada di depan halaman untuk menyambut orang-orang yang hadir ke acara. Senyuman menghias wajahnya, mewujudkan pribadi ramah dan bersahabat. Silahkan masuk, Pak. Masih banyak yang kosong di dalam. Iya, terima kasih. Segerombolan orang mengangguk tersenyum menerima perhatian Raffi. Mereka berbondong-bondong memasuki rumah mewah dan menempati ruang yang sudah disediakan. Ini sudah kesekian kalinya Raffi rutin mengadakan acara amal dengan mengundang sekelompok orang fakir. Biasanya ia memberi sumbangan berupa kebutuhan pangan, juga kadang beberapa kebutuhan sandang. Udah wajar buat orang sepertinya menyisihkan sebagian uang untuk membantu meringankan beban orang lain. Menjadi dewasa, mengubah pandangan Raffi terhadap sesama. Waktu memberinya harap buat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Raffi sukses dengan acaranya. Senyum dan ucapan terima kasih ia capai dengan tulus.
Dari sana, Raffi memanen kebahagiaan, mendamaikan perasaan. Tapi, sebanyak dan sesering apapun itu, habis dari mana, Pak? Senang amat bukanya. Setumpuk kata membuka obrolan akrab untuk ukuran orang yang pertama kali bertemu. Oh iya, aku numpang mangkal di sini ya. Nunggu penumpang datang. Tutur seorang pemuda sembari memainkan aplikasi di smartphone miliknya. Rumah Raffi baik banget orangnya. Raffi yang mana? Yang pagar rumahnya putih di dekat lapangan basket itu. Pemuda itu kembali bertanya. Ia langsung merasa familiar sama nama yang diucapnya. Nah, iya, tahu juga ya. Oh, teman sekolah dulu. Bukan teman sih, kenalan gitu. Tapi sekarang gimana orangnya? Baik banget pokoknya. Sering kasih bantuan ke orang sekitar. Kayak tapi dermawan. Jeda obrolan, pemuda itu langsung berhenti memainkan smartphone-nya. Ah, masa Pak? Dulu dia sempat dikeluarin dari sekolah loh. Seakan tak percaya, pemuda itu menyanggah ucapan si bapak. Iya beneran, lihat aja ini. Si bapak menunjukkan beberapa kantong plastik yang diperolehnya dari rumah Raffi. Ia juga mengabaikan ucapan terakhir pemuda di sampingnya. Pemuda itu mengangkat alis, perlahan mendekat dan membawa smartphone di tangannya. Coba Papa lihat ini. Video diputar di hadapan keduanya. Penampakan Raffi di masa sekolah. Dia itu sering banget kebuli orang. Di video ini, dia sampai nekat nyeburin teman sekolahnya, Nisa, ke sungai. Padahal Nisa gak bisa berenang. Kalau ingat ini, rasanya gak mungkin banget dia ngelakuin kebaikan. Mungkin aja ada maunya. Hening, keduanya saling bertatapan heran. Tampak saling tak percaya. Pembicaraan itu berakhir di sana. Di antara dua pandangan yang berbeda. Masa lalu dan masa sekarang. Rekam jejak. Jejak memori di masa lampau. Membekas untuk yang besar pengaruhnya. Jika rekaman itu diputar ulang, terbayang peristiwa dahulu, menjadikannya sebagai pengalaman yang mengubah sudut pandang. Kalau sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan? Apa benar perubahan sulit dipercaya di mata orang lain? Kalau benar adanya, pergerakan sama terus terjadi. Ingatan membuka kenangan lama, mencari rekap kesalahan, mengungkit masa lalu. Lalu, apa sekali menjadi penjahat, selamanya akan tetap menjadi penjahat.